Alhamdu liwahibil atiyah, wassalatu ala khairil bariyah, wa ala alihi wa sahbihi zawin nufusid zakiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, amma ba'd. Ketakziman yang semulia-mulia kepada ayahanda rohani kita bersama, Allahumma yarham, yaitu abadi beserta keluarga. Diiringi dengan abah beserta keluarga, disertai Abiyah Rais Am beserta keluarga, mencakupi seluruh dewan guru yang masih bernaung di bawah panji Dayah Al-Madinatud Diniyah Babus Salam Blangblading. Kemudian ditutupi oleh dewan hakim yang arif lagi bijaksana. Penghormatan istimewa kepada seluruh hadirin wal hadirat, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyaral kaum muslimin, dewan hakim yang kami muliakan, berbanting tulang mencari nafkah demi hidup mewah di dalam dunia. Dompet sepi karena sibuk bersedekah, tetapi tidak mendapatkan pahala. Berpakaian alim laksana pendakwah, ternyata tingkah dibenci syurga. Berlomba-lomba mencari pangkat, ingin menjabat perwakilan negara. Suaranya terdengar lantunan petuah, padahal penjajah berjiwa singa. Mengalun kaki di negeri syariat, rusam dan adat ala Eropa. Syariat agama dipermainkan, bagaimana mungkin dia berakhlak mulia? Karena akhlak adalah alasan untuk menjadi umat yang mulia. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini tergugah hati Al-Fakir ingin membahas satu syarahan singkat yang berjudul Akhlak Terpuji, Cerminan Umat Nabi. Hadirin ma'asyaral kaum muslimin, dewan hakim yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagi kamu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan banyaklah mengingat Allah. Hadirin, ayat tadi menginformasikan kepada kita sekaligus menegaskan kepada kita bahwa telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik untuk kita. Rasulullah merupakan figur yang luhur, dan Rasulullah merupakan contoh yang tinggi yang harus kita ikuti dalam segenap perkataan maupun perbuatan beliau.
Demikian penafsiran Ali As-Sabuni di dalam Safwatut Tafsir. Sejalan dan sejalin dengan kandungan ayat tadi, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana khuluquhul Qur'an." Rasul is the walking Quran. Akhlak Rasul adalah ibarat Al-Quran yang berjalan. Hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Diutuskan daku ke dunia ini hanyalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kenapa? Karena manusia mempunyai 4 tabiat yang berbeda. Yang pertama, tabiat rububiyah, tabiat ketuhanan yang jika berbuat karena Allah, berkata karena Allah, dan segala perbuatan hanya untuk mencari ridha Allah. Yang kedua, tabiat bahimiyah, tabiat binatang ternak yang hanya mengedepankan nafsu ketimbang akal. Yang ketiga, tabiat syaitaniyah, tabiat yang suka mencari teman untuk menuju ke jalan yang salah, yang tidak sesuai dengan norma ajaran Islam. Yang keempat, tabiat sabuiyah, tabiat yang tidak mau mengindahkan amar ma'ruf nahi mungkar, kezaliman bagai makanan pokok baginya. Maka datanglah Rasulullah membawa akhlakul karimah agar membimbing manusia untuk memiliki jiwa yang bersih dan dapat menahkodakan dirinya dari tabiat yang kurang baik menuju ketakwaan kepada Allah. Hadirin, ma'asyiral kaum muslimin, dewan hakim yang kami muliakan, akhlak merupakan satuan ukuran yang digunakan untuk mengukur ketinggian akal dan nurani seseorang. Rasulullah bersabda, "Akmalul mu'minuna khairul khuluq." Mukmin yang paling mulia adalah yang paling baik akhlaknya. Akhlak berasal dari kata al-akhlaqu yang berarti tabiat dan perangai seseorang. Akhlak sangat penting keberadaannya yang dinilai melebihi peranan ilmu. Karena kehancuran dan kejahatan yang ada di dunia ini tidak bisa diobati hanya dengan menggunakan ilmu. Sebab sumber kejahatan memang bukan karena kurangnya ilmu, melainkan karena kurangnya akhlak. Ilmu adalah hal yang penting dalam kehidupan, tapi akan pincang jika berjalan tanpa dilandasi etika dan akhlak. Oleh karena itu, kemajuan teknologi dan kekayaan yang berlimpah serta peradaban yang telah kita bangun dengan susah payah tidak akan bertahan manakala masyarakat suatu bangsa memiliki akhlak yang buruk. Merosotnya akhlak dapat menyeret kekayaan suatu bangsa ke dalam krisis yang berkepanjangan. Dikarenakan keberhasilan dan kegagalan suatu bangsa terletak pada sikap dan perilaku dari seluruh komponen bangsa, baik pemerintah maupun masyarakat. Apabila akhlak dijunjung tinggi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka tekanan kehidupan bangsa tersebut akan mengarah kepada kepastian masa depan yang baik. Namun apabila sebaliknya hadirin, maka kehancuran dan mungkin akan termarginalisasi oleh lingkungan bangsa-bangsa yang lain, sebagaimana yang dikatakan oleh Syauqi di dalam gubahan syairnya, "Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu zahabat akhlaquhum zahabu." Bangsa-bangsa akan maju,
bangsa-bangsa akan jaya jika ditopang dengan akhlak yang mulia. Akan tetapi bangsa-bangsa akan rusak binasa, bangsa-bangsa akan jatuh tersungkur jika tidak ditompang dengan akhlak yang mulia. Akhlak mulia merupakan sebuah kunci untuk mewujudkan kehidupan yang damai dan tentram. Hadirin ma'asyiral kaum muslimin, Dewan Hakim yang kami muliakan, berkaitan dengan pentingnya pendidikan akhlak, maka orang tua memiliki peran yang sangat besar sebagai desainer utama proses pendidikan akhlak. Orang tua adalah yang paling utama dalam mendidik akhlak kepada anak, karena anak-anak merupakan amanah untuk orang tua. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka orang tualah yang menjadi malaikat pertama dalam mendidik akhlak kepada anak. Oleh karena itu, setiap tindakan dan sikap orang tua menjadi hal yang menentukan perkembangan anak. Ikatan emosional antara orang tua dan anak menjadi suatu kekuatan dalam membentukkan akhlak anak. Setiap sikap, tindakan, dan perilaku orang tua menjadi referensi bagaimana seharusnya anak bersikap. Orang tua berperan aktif dalam menanamkan pondasi agama yang kuat sekaligus pembahagian akhlak yang baik kepada anak. Karena pendidikan akhlak dan penanaman agama masa kecil akan mempengaruhi perilaku anak-anak di masa depan. Hadirin ma'asyiral kaum muslimin, Dewan Hakim yang kami muliakan, untuk menciptakan akhlak yang mulia, maka yang diperlukan pada diri kita adalah 3 kriteria. Yang pertama, mempunyai ilmu yang dilandasi kehandalan iman. Tidak cukup ilmu saja bila tidak disertai iman. Sebagaimana yang dikatakan Murtada Mutari, bahwa ilmu pengetahuan yang ada pada diri seseorang yang tidak beriman laksana sebelah pisau di tangan orang gila, dia menebaskan kemanapun yang dia mau. Maka orang yang berilmu tapi tidak beriman, dia bisa menipu, merampok, membunuh, bahkan melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Akan tetapi sebaliknya hadirin, jika ilmu pengetahuan yang ada pada diri seseorang yang dilandasi kehandalan iman, kami yakin akan membawa akhlak mulia, bukan akhlak tercela, membawa kemajuan, bukan kehancuran, dan membawa ketentraman, bukan kekacauan. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan pentingnya pendidikan akhlak, maka orang tua memiliki peran yang sangat besar dalam proses pendidikan akhlak anak. Yang ketiga, bergaul dengan orang yang dapat mengajak kebaikan dan yang dapat membentuk akhlak terpuji. Itu yang terakhir. Maka sebagai kesimpulan, yang pertama, akhlak merupakan satuan ukuran yang digunakan untuk mengukur ketinggian akal dan nurani seseorang. Rasulullah bersabda, akmalul mu'minuna khairul khuluq. Mukmin yang paling mulia adalah yang paling baik akhlaknya. Yang kedua, berkaitan dengan pentingnya pendidikan akhlak, maka orang tua memiliki peran yang sangat besar dalam proses pendidikan akhlak anak. Yang ketiga, untuk menciptakan akhlak yang mulia, maka yang diperlukan pada diri kita adalah 3 kriteria. Yang pertama, mempunyai ilmu yang dilandasi kehandalan iman.
Yang kedua, mempunyai amal saleh yang mencakup semua kebaikan. Yang ketiga, bergaul dengan orang yang dapat mengajak kebaikan dan yang dapat membentuk akhlak terpuji. Maka hanya sekian dan demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Gunung murte kasih ngek sibla dimulho gajah mencangguk pure. Bat-bat mantang tutolon na yang salah. Jarod wadah ma'ahlun lake. Ilal liqa' ma'assalama. Warida wal inayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.